من أنا من أنا من أنا لولاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke dunia ini bukanlah dengan kehendak kita, bukan karena rencana kita, bukan karena keinginan kita, tetapi kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita di dunia ini, meletakkan kita di dunia ini, mendatangkan kita di dunia ini. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita, sehingga biar kita tidak bingung sebenarnya untuk apa kita datang ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita di dunia ini, membebankan kita sebuah tugas, yang mana apabila tugas ini kita kerjakan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang terbaik, maka kita akan mendapatkan keberkahan
di dalam hidup kita di dunia yang sementara. Kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah sampai akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga untuk selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hasil dari ketika orang mengerjakan tugas dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bahkan dia membuat usaha-usaha sendiri, membuat kesibukan sendiri, membuat cita-cita sendiri, maka semua usahanya, semua cita-citanya, semua jerih payahnya, hasilnya hanya kosong belaka. Hasilnya hanya kosong belaka. Orang usaha di dunia ini dengan usaha ekonomi, puncaknya apa? Puncaknya setelah dapat uang sekian juta, sekian miliar, sekian triliun, sekian bilion, puncaknya uangnya ditinggal di dunia ini, dia berangkat ke akhirat tanpa membawa uang walaupun 1 rupiah. Orang usaha dengan usaha politik, usaha biar menjadi kepala desa, usaha biar bisa menjadi bupati, usaha biar menjadi gubernur, usaha biar jadi menteri, usaha biar jadi presiden, ujung-ujungnya mantan presiden, mantan gubernur, mantan menteri, yang tersisa tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang di dunia ini usaha dengan usaha teknologi, membuat macam-macam alat-alat, membuat macam-macam peningkatan, membuat macam-macam perkembangan pengetahuan terbaru, membuat pesawat sehingga sampai naik ke bulan. Iya, naik ke bulan, ujung-ujungnya turun ke kuburnya masing-masing. Setelah naik ke bulan, akhirnya hanya turun ke kuburnya masing-masing. Orang bikin usaha, semua usaha-usaha materi, usaha-usaha keduniaan, usaha-usaha kebendaan, hasilnya kosong belaka. Bahkan bukan hanya kosong, ketika dia usaha kebendaan tanpa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan lewat nabinya, maka kebendaan-kebendaan tadi akan menjadi kerugian, penderitaan, kesusahan yang tidak ada habis-habisnya. Sebaliknya, kalau orang itu mengerjakan agama, maka di dunia dia enak, mati dia pun tersenyum. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika sedang sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya menangis, orang-orang di sekitarnya bersedih, orang-orang di sekitarnya susah, tapi beliau tidak susah sama sekali, malah bernyanyi, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, besok saya akan bertemu dengan kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semakin dekat kematian semakin senang, karena berarti kalau sudah mati akan bertemu dengan orang-orang yang dikasihi. Kalau sudah mati akan bertemu dengan perkara-perkara yang diusahakan selama ini. Tengah-tengah capek dalam mengamalkan agama, tengah-tengah capek dalam memperjuangkan agama, siang malam jauhlah, siang malam membaca Quran, siang malam berzikir, tengah-tengah capek seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang mengatakan, Tuhan, sekarang waktunya istirahat. Allah Subhanahu wa taala sudah rindu kepada Tuhan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kedatangan Tuhan. Akhirnya orang seperti ini capeknya hilang semua,
pegelnya hilang semua, linunya hilang semua, sambil mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Jadi mereka begitu senang, begitu bergembira, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan susah payah. Artinya apa? Ahli surga adalah orang telah capek-capek untuk amal agama di dunia. Semoga termasuk kita. Jadi ciri khasnya ahli surga apa? Orang-orang yang hidupnya telah dihabiskan waktunya, dihabiskan tenaganya untuk bercapek-capek mengamalkan agama. Capek-capek jauhlah, capek-capek zikir, capek-capek baca Quran, capek-capek mempelajari ilmu agama, capek-capek berdoa kepada Allah. Keringatnya sudah habis, tetesan air matanya sudah habis, hanya demi meridhakan Allah. Akhirnya ketika mereka berangkat ke akhirat, begitu bergembira, akhirnya wajahnya pun tersenyum semua. Sebaliknya kalau orang itu ahli dunia, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hari kematiannya menjadi hari yang paling mengerikan. Karena apa yang diusahakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dicita-citakan, akhirnya semuanya ditinggal ketika datangnya kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita niat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebenar-benarnya. Semoga insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita ini mengamalkan agama dengan sempurna. Lalu apa itu agama? Agama adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi selama 23 tahun. Mulai beliau mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira sampai 23 tahun setelahnya wafat di Madinah, kehidupan Nabi selama 23 tahun itu adalah agama yang perlu kita kerjakan. Yang mana kehidupan Nabi ringkasnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ringkasnya kehidupan Nabi adalah beliau ini diutus oleh Allah untuk menyayangi umat. Beliau diutus oleh Allah untuk menyayangi umat, memikirkan umat. Maka itulah yang perlu kita pikirkan. Itulah yang perlu kita usahakan. Bagaimana agar umat yang berada dalam rumah kita, umat yang berada di kampung kita, umat yang berada di negara kita, umat yang berada di pulau-pulau terpencil ataupun pulau-pulau yang tidak terpencil, semua umat di seluruh dunia ini mereka bisa mengamalkan agama, mereka bisa memperjuangkan agama dengan sebenar-benarnya. Itulah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan. Karena Nabi SAW, beliau ini selalu pikir umat. Ketika sehatnya beliau ummati, ummati. Sedang sakit pun ummati, ummati. Sudah sakaratul maut masih ummati, ummati, masih mikirkan umat. Bahkan bukan hanya itu, ketika jagat ini sudah diterpa dengan keputusasaan, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul, orang-orang yang hebat semuanya sudah tidak sanggup untuk memikirkan umat. Mereka mengatakan nafsi, nafsi, yang saya pikirkan hanya diriku, yang saya pikirkan hanya diriku. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, apa yang dikatakan oleh Nabi? Analaha, analaha,
aku adalah bagianku, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku. Bagianku memang mengurus umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini hadis syafaat, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kejadiannya belum terjadi. Nabi akan menolong umat, memikirkan umat itu masih nanti pada hari kiamat. Tapi Nabi sudah cerita kepada kita. Maka Sayyidul Walid beliau mengatakan, maksudnya apa? Di antaranya pelajarannya adalah ketika orang ini sudah pada putus asa untuk memikirkan umat, sudah putus asa dengan bagaimana caranya umat kembali kepada agama, kita ingat hadis ini, kita bangkit lagi untuk memikirkan umat, semata-mata ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Maka zaman sekarang nih adalah zaman yang tepat untuk kita ini merenung mengenai makna hadis ini. Ketika semua orang sudah putus asa, para pejabat sudah putus asa, bawahannya pada korupsi, para kiai sudah putus asa, santrinya pada beling, guru-guru sudah pada putus asa, murid-muridnya pada nakal, orang tua pada putus asa. Anak zaman sekarang sudah susah untuk diatur, anaknya juga putus asa, orang tuanya juga gak jelas juga. Ketika zaman orang sudah putus asa semua, maka kita ingat hadis ini, kita bangkit kembali untuk mengamalkan agama, untuk memperjuangkan agama murni semata-mata hanya dan hanya karena mengikuti yang mulia dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini melihat keadaan, maka kita ini mesti akan putus asa lama-lama. Dakwah memang jalan, ini maksiatnya sudah terbang, sudah merajalela di mana-mana. Enggak, orang mengatakan mata ya belul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana mungkin bangunan itu bisa berdiri sedangkan satu orang bangun, 1000 orang menghancurkan. Kita ini kayak dakwah datang ke satu rumah, ternyata maksiat sudah masuk ke 100 rumah. Kita baru keluar 40 hari sampai Sumatera, ternyata maksiat sudah sampai ke Amerika. Itu kalau kita melihat keadaan, melihat suasana, maka kita akan putus asa. Maka jangan kita lihat suasana, jangan kita lihat keadaan, lihatlah qudratullah yang tidak terbatas. Lihatlah keagungan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kita lihat, kita pandang kepada yang mulia dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harus ikuti beliau dalam seluk-beluk kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus ikuti sikap-sikap Nabi, termasuk sikap beliau ketika jagat sudah gonjang-ganjing dengan keputusasaan, beliau tetap bangkit untuk memikirkan umat. Maka kita pun bangkit untuk memikirkan umat. Bismillah, hanya dan hanya karena ikut Nabi, hanya dan hanya karena ikut perintah Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Pertimbangannya hanya satu, karena perintah Allah. Bukan pertimbangan karena risau, bukan pertimbangan ini, bukan pertimbangan itu, bukan strategi ini, bukan strategi itu. Tidak, hanya dan hanya karena ikut perintah Allah. Ini pertimbangannya orang yang paling cerdas. Maka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau kita melihat sejarah kehidupan mereka, ketika mereka mengerjakan perintah-perintah Allah, itu yang dilihat bukan perintahnya, tapi hanya dan hanya karena perintah Allah. Tidak ada pertimbangan apapun. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Apa pertimbangannya orang menyembelih anaknya? Kalau anaknya nakal, beling, ngantuan, gak pinter sekalian,
Kalau tiba-tiba ada perintah untuk disembelih masih masuk akal. Tapi anaknya ini wabasyarnahu bighulamin halim. Anaknya cerdas, anaknya cergas, anaknya tampan, anaknya pinter. Semua kesempurnaan anak ada dalam diri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tetapi anak yang seperti ini tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim berangkat untuk menyembelih. Apa pertimbangannya? Hanya karena ikut perintah Allah. Hanya karena ikut perintah Allah. Maka anaknya disembelih, bukan mati. Anaknya disembelih justru panjang umur jadi nabi. Coba kalau Nabi Ibrahim itu mikir-mikir dulu, maka tidak akan ada kisahnya. Tapi karena Nabi Ibrahim ini perintah Allah dikerjakan, maka akhirnya datanglah keberkahan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Biar apa? Biar kita ini ketika mengamalkan apa-apa, mengerjakan apa-apa, pertimbangannya hanya satu, pertimbangannya hanya karena ikut Nabi, hanya karena mengamalkan perintah Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Kalau kita ini dakwah 4 bulan kadang-kadang daftari. Bahkan 3 hari pun daftari. Kadang-kadang daftari itu artinya bahasa Urdu itu kantor artinya. Ini petani daftari juga. Emang ada kantor di sawah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dakwah selama 950 tahun. Yang ikut hanya 80 orang. Bahkan dalam sebagian riwayat yang ikut hanya 8 orang. Sehingga setiap 100 tahun yang ikut hanya 1 orang saja. Setiap 100 tahun yang ikut hanya 1 orang saja. Kalau ikut riwayat yang ini. Apa pertimbangannya Nabi Nuh? Tidak ada pertimbangan. Pertimbangannya Allah perintahkan beliau untuk dakwah, maka beliau berangkat untuk dakwah. Maka kalau kita itu dakwah pertimbangannya karena perintah Allah, maka enggak ada istilah karkun sejuk, tidak ada. Istilah karkun dingin tidak ada, istilah malas tidak ada. Karena perintah Allah tidak ada malas. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh dakwah kemudian mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi Nabi Nuh setelah dakwah kemudian dakwahnya dilaporkan kepada Allah. Di dakwahnya dilaporkan kepada Allah, dibawa ke dalam doa beliau. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan bahwasanya tertibnya para nabi, para rasul adalah setelah dakwahnya dibawa ke dalam doanya. Dakwahnya dibawa ke dalam doanya. Maka bagaimana kita belajar juga ini? Kita dakwah, berjuang, siangnya kita berjuang, malamnya hasil perjuangan kita bawa dalam doa kita. Semuanya insyaallah hadirin. Jadi ini dai yang sejati seperti ini. Bukan hanya lapor kepada tim Tasqil saja. Bukan hanya lapor ketika Kargozari di markas saja, tidak. Karena dakwah kita ini bukan untuk manusia. Dakwah kita ini untuk Allah. Kita ini dakwah amal karena Allah. Maka hasil dakwah kita, capek kita laporkan kepada Allah. Kita panjatkan doa kita kepada Allah, sehingga akhirnya Allah akan mendatangkan macam-macam keberkahan kepada kita. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya doa yang terbesar adalah doa ketika orang itu dalam berjuang. Maka Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka doa-doa yang hebat-hebat itu semuanya ketika orang itu dalam perjuangan.
Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, doa yang begitu hebat yang sampai menenggelamkan seluruh orang kafir di seluruh dunia. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dengan satu doa semua orang kafir habis. Kapan terjadi? Ketika doanya ada dalam perjuangan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Rabbana tmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun kurang lebih. Kemudian harta-hartanya hapus semua, jangan sampai bisa digunakan lagi. Sehingga ketika Fir'aun itu tenggelam, semua harta bendanya itu berubah jadi batu semua. Makanannya berubah jadi batu, telurnya berubah jadi batu, emas-emasannya semua berubah jadi batu semua. Kapan doa yang begitu hebat ini terjadi? Ketika dalam perjuangan. Baginda Nabi SAW, beliau berdoa dengan doanya yang terkenal, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali ghayra anna afiyataka hiya awsa'u li lakal utba hatta tarda. Ini doanya baginda Nabi yang paling terkenal di antaranya, yang mana dengan doa beliau ini bergoncanglah langit, para malaikat turun semua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami malaikat gunung siap untuk menjatuhkan gunung ini kepada orang Taif sehingga biar mereka mampus semua. Ketika berdoa itu Nabi kakinya berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Berdarah-darah dalam berdakwah. Kalau kita ini belum pernah berdarah-darah dalam dakwah, adanya berkenyang-kenyang dalam dakwah. Atau berngantuk-ngantuk dalam bayan. Ada yang seperti itu. Kita ini belum pernah capek dalam perjuangan sebagaimana capeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kalau dulu dakwah itu dilempari batu, kita dakwah dilempari roti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sudah berdoa yang seperti itu, para malaikat datang siap untuk menghancurkan Taif. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Tidak, biar saja. Mungkin suatu saat nanti ada di kalangan orang-orang Taif ini yang akan masuk Islam, yang akan ikut agama ini. Ternyata betul pada tahun 9 Hijrah orang-orang Taif semuanya masuk Islam. Sampai anak kecilnya, bayinya semuanya masuk Islam. Hingga muncul dari orang Taif pahlawan Islam yang terkenal, Muhammad ibnul Qasim Ats-Tsaqafi, yang mengislamkan Pakistan pada waktu umur 19 tahun. Orang-orang dulu itu muda bertalenta. Kalau kita ini bagaimana? Sudah 91 tahun tidak punya jasa apa-apa dalam Islam. Orang dulu 19 tahun sudah punya jasa dalam Islam. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Kita ini sudah 60 tahun, 70 tahun, ya begini-begini saja. Maka bagaimana kita niat perubahan dalam kehidupan kita? Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Qasim ini betul-betul satu hasil dakwah yang ajaib. Bukti bahwa kalau orang itu berdakwah akan datang barokah yang luar biasa. Apa yang aneh di sini? Yang aneh ini Muhammad bin Qasim ini adalah termasuk sesoleh-solehnya orang pada waktu itu. Tapi yang memilih dia untuk jadi panglima perang, yang milih dia, mengirim dia ke Pakistan itu adalah Hajjaj bin Yusuf, yang mana dia ini sedolim-dolimnya manusia. Sedolim-dolimnya manusia punya bawahan yang mengislamkan orang. Maka artinya apa?
Artinya kita ini dalam dakwah ini nggak usah pilih-pilih. Semuanya kita dakwahi, semuanya kita ajak ngamalkan agama. Nanti akan kita dapatkan macam-macam keberkahan, macam-macam pertolongan Allah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sebagaimana dakwahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil dakwah beliau apa? Muncullah seseorang yang mana bapaknya itu julukannya Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini itu bapaknya. Tapi berkat dakwahnya Nabi, anaknya muncul Ikrimah jadi sebaik-baiknya orang pada waktu itu. Bapaknya ahli neraka, anaknya ahli surga. Ini adalah sebab dakwahnya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini dakwah jangan pilih-pilih. Terus dakwah terus berjuang terus. Dengan kita rasakan bahwa dakwah ini adalah perintah Allah. Maulana Sa'ad hafizahullah beliau mengatakan dakwah ini perintah Allah. Sudah pahami seperti itu saja. Gak usah dipahami aneh-aneh. Dakwah ini perintah Allah. Dan perintah itu nilainya sesuai dengan yang memerintah. Kalau Pak Lurah memerintahkan untuk bangun rumah, ya berarti ya rumah kecil begitu saja. Kalau gubernur memerintahkan untuk bangun rumah, nanti rumahnya lebih besar lagi. Kalau presiden memerintahkan untuk bangun rumah, bukan hanya rumah besar, satu Indonesia bisa terbangun semua rumahnya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk dakwah, sudah tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana pertolongan yang akan datang kepada kita sebab kita mengamalkan perintah Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita ini ditipu oleh setan. Perintah Allah kita ini masih mikir-mikir. Dakwah ya perintah Allah, tapi gimana ya? Gak ada biaya untuk berangkat ini. Ya, maka kalau orang seperti ini kejadiannya mirip sama ada seorang pemborong. Pemborong diperintahkan oleh seorang raja. Fulan, kamu bangun ini jalan raya. Maka pemborongnya malah marah-marah mengatakan kepada sang raja, Tuan Raja ini raja bagaimana itu? Ini nggak punya apa-apa, kok malah disuruh bangun jalan raya? Uangnya siapa? Maka rajanya mengatakan, pemborong nggak pinter sedunia sudah kamu ambil sendiri. Kamu ini nggak pinter kok kamu ambil sendiri. Saya ini seorang raja. Kalau saya ini merintah bangun jalan raya, maka biayanya, batunya, aspalnya semua dari saya sendiri. Lah kok kamu malah tanya biayanya dari mana? Ini kamu memborong mana itu? Udah ganti yang lain, yang waras saja. Yang nggak waras nggak usah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah kadang-kadang sikap kita. Berangkat dakwah ini perintah Allah. Loh biayanya bagaimana? Perintah Allah kok biayanya bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini seperti ini, kalau nggak diampuni oleh Allah nanti tidak digunakan lagi untuk memperjuangkan agama. Maka bagaimana kita niatkan diri kita mengamalkan perintah dengan sebenar-benarnya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya, memberlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi fadunnu bi khaira. Aku ada sesuai dengan persangkaan hambaku, maka sangkalah denganku dengan persangkaan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Artinya apa? Kita ini berangkat saja mengamalkan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun. Pertimbangannya hanya ikut perintah Allah. Kalaupun nanti ada macam-macam ujian, kalaupun nanti ada godaan, kalaupun nanti ada goncangan, kalaupun nanti ada cobaan, jangan mundur, terus maju.
kalau kita terus maju akan datang pertolongan Allah. Bagaimana kita lihat kejadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau ini dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dari belakang Fir'aun mengejar, di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun. Falammal taqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam keluar dari Mesir karena perintah Allah, suruh lari dari Fir'aun. Ketika tengah-tengah mengerjakan perintah Allah, datang ujian. Di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun dengan 1 juta tentara. Dalam sebagian riwayat Israiliyat dikatakan dengan 1 juta tentara. Bani Israel waktu itu jumlahnya 600 ribuan melawan 1 juta tentara. Maka orang-orang pada waktu itu imannya goncang semua, imannya goyah semua. Inna lamudrakun, dah pasti kita akan habis, pasti kita akan tertangkap. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau paham, beliau ini sedang mengerjakan perintah Allah. Beliau ini dalam perjalanan berjuang di jalan Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Maka beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan hancur karena tenggelam, juga tidak akan hancur karena ditangkap oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku, sayahdin, pasti akan memberikan petunjuk. Akhirnya apa? Dipukulkanlah tongkat ke laut, lautan terbelah menjadi jalan tol untuk keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dan kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini sudah sering kita dengar berkali-kali. Tapi bagaimana kita praktekkan kisah ini dalam kehidupan kita? Kita amalkan agama terus sampai mentok. Kalau sudah mentok, disitulah ada pertolongan Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Tapi kalau sudah mau mentok, mundur lagi, mau mentok, mundur lagi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan pengalaman iman. Tidak akan pernah mendapatkan pengalaman iman. Seperti orang yang tidak sabar, dia membangun sumur, menggali sumur, baru 5 meter tidak dapat air, pindah lagi. 5 meter tidak dapat air, pindah lagi. 1000 sumur dia gali, kalau perlu 1 miliar sumur dia gali, dia tidak akan pernah menemukan air. Begitu juga kita dalam mengamalkan agama ini. Kalau kita baru sholat sebentar, ya sudah capek, nggak sholat lagi. Wiritan sebentar, sudah capek, tidak wiritan lagi. Belajar sebentar, sudah capek, tidak mau belajar lagi, tidak mau mutolaah lagi. Dakwah sebentar, sudah capek, tidak mau dakwah lagi. Maka sampai akhir hayat kita tidak akan pernah merasakan manisnya pertolongan Allah. Sampai akhir hayat kita tidak akan pernah merasakan manisnya nusratullah. Tidak akan pernah punya pengalaman iman. Hidupnya ya begini-begini saja. Lahir, gede, terus mati, selesai ceritanya. Ya begitu saja. Kapan orang-orang itu bisa menjadi orang-orang hebat? Kapan para ulama bisa menjadi ulama-ulama terkenal? Kapan para dai bisa menjadi dai-dai terkenal? Menjadi dai-dai hebat? Ketika mereka mengamalkan agama sampai mentok. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul sudah sumpek, sudah mentok, nah pada waktu itulah datang pertolongan Allah. Maka bagaimana kita niat amal agama terus pantang mundur sampai mati. Subhanallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama, semua wali-wali Allah dengan berbagai macam bidangnya punya pengalaman dalam berbagai macam bidangnya. Kapan? Ketika mereka mentok, tidak mundur tapi terus maju. Ada seorang namanya Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Muradi, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini kurang cerdas
ketika ngaji perlu diulang 40 kali baru paham. Diulang lagi sampai 40 kali baru paham setiap satu permasalahan. Tapi beliau tidak menyerah, terus ngaji lagi sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Semua pengikut madhab Syafi'i riwayatnya Sayyidina Rabi' ibnu Sulaiman al-Muradi. Kapan ini terjadi? Ketika beliau tidak mampu, terus usaha lagi sampai datangnya pertolongan Allah. Kalau pada waktu itu beliau ngaji tidak paham, sudahlah capek ngaji, kayaknya saya ini perlu jarul lain, maka tidak akan ada ceritanya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi sampai kepada kita. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, bagaimana beliau bisa menaklukkan Konstantinopel? Di antara ceritanya, beliau mengepung itu kota itu selama 53 hari. Terus dikepung sampai rakyatnya sudah putus asa, panglimanya putus asa, tentaranya putus asa, bahkan sebagian orang tua-tua yang hadir di situ pun putus asa. Tapi beliau terus maju, nunggu datangnya pertolongan Allah. Akhirnya pertolongan Allah datang, jadilah beliau Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau seandainya beliau, kayaknya capek nih ngepung lama-lama, pulang saja, duduk sama istri. Ya sudah, sampai selamanya nggak ada lagi namanya Al-Fatih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini terus usaha amal agama semampu kita, jangan pernah mundur. Insyaallah semuanya contoh hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini sudah terbentang macam-macam jalan di depan kita. Ada jalannya para nabi, ada jalannya para politisi, ada jalannya para petani, ada jalannya para pedagang, ada jalannya ahli ekonomi, ada jalannya ahli sains. Semua sudah terbentang depan kita. Kita tinggal pilih. Kalau kita ikut jalannya para nabi dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan-pertolongan yang datang kepada para nabi, pengalaman-pengalaman yang datang kepada para nabi, akhirnya pun akan kita rasakan mirip-mirip yang mereka rasakan. Tapi kalau kita ini ikut jalannya petani saja, ya pengalamannya hanya nandur, ngelap, daud dan sebagainya, nggak lebih daripada itu. Kalau kita ini nanti ikut ahli ekonomi, maka pengalamannya hanya satu saja, membeli dengan semurah-murahnya, menjual dengan semahal-mahalnya. Kalau nanti kita ikut para politisi, bagaimana berjanji sebanyak-banyaknya, diingkari juga sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal milih mau ikut jalannya siapa. Kalau kita ikut jalannya para nabi, ya amal agama ini. Bagaimana hadirin? Ikut jalannya siapa? Ikut jalannya para nabi. Maka kalau ikut jalannya para nabi, harus mengamalkan agama sampai mati. Sebenarnya insyaallah hadirin. Amal agama itu enggak lama. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan amal agama itu enggak lama. Amal agama itu cuma sampai mati. Kalau malam ini mati, ya amal agama cuma sampai malam ini saja. Ada orang mengatakan amal agama itu enggak lama, 60 tahun, 70 tahun. Itu salah. 60 tahun, 70 tahun itu kan kalau dari bayi. Nah, kalau sekarang sudah 60 tahun, tinggal berapa hari lagi. Kalau sudah 80 tahun, sudah kebanyakan bonusnya itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh kalau istiqomah iman, istiqomah amal. Istiqomah iman, istiqomah amal. Istiqomah iman itu maksudnya bagaimana? Istiqomahnya iman itu diantara maksudnya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga hatinya selalu menghadap kepada Allah. Hatinya menghadap kepada Allah. Kita perlu berlatih menghadapkan hati kita kepada Allah setiap saat. Karena amalan apa saja, kalau hati itu tidak menghadap kepada Allah,
dalam keadaan ghaflah tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita dengarkan bayan, ini bisa mendapatkan manfaat kapan? Kalau hati kita tawajuh kepada Allah. Maka ketika orang itu dengarkan bayan, hatinya tidak tawajuh kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, baru 1 menit langsung sampai alam lain. Nanti kembali ke dunia ketika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung kembali ke dunia lagi. Oh, sudah selesai bayannya. Maka ada orang ini yang kurang berenung, maka dia mengatakan, saya dalam keluar 4 bulan 40 hari ada 3 perkara yang saya senangi. Yang pertama kafaratul majlis, karena berarti sudah selesai semua program. Yang kedua halaqah 44. Yang ketiga bayan wafsi. Berarti orang seperti ini tidak pernah merasakan menikmati amal agama. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hatinya tidak pernah menghadap kepada Allah. Hatinya nggak pernah menghadap kepada Allah, sehingga dalam amal tuh pikirannya bagaimana cepat selesai, bagaimana cepat selesai, bagaimana cepat selesai. Hatinya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan menghadap kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyadihi. Nabi ingat kepada Allah setiap saat. Jadi subhanallah, subhanallah itu ada waktunya. Tapi hati ingat kepada Allah, tawajuh kepada Allah itu setiap saat harus seperti itu. Maka para ulama demi menjaga hatinya ini ingat kepada Allah, ada yang mengatakan, saya sudah menjaga istiqbal di pintu hati saya, kata beliau, selama 40 tahun. Setiap ada selain Allah yang mau masuk ke dalam hati saya buang jauh-jauh. Jadi hati menghadap kepada Allah terus. Ketemu istri menghadap kepada Allah, ketemu anak menghadap kepada Allah, di WC menghadap kepada Allah, di mana saja menghadap kepada Allah. Itulah target kita. Itulah target kita. Tetapi sudah sunnatullah, orang itu tidak akan bisa istiqomah hatinya kecuali kalau dia sudah istiqomah zahirnya. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu atau kama jaa fil hadis. Imannya seseorang tidak akan lurus, tidak akan bisa istiqomah dalam iman sebelum hatinya istiqomah lurus menghadap kepada Allah. Hati tidak bisa lurus menghadap kepada Allah sebelum lisannya lurus. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum jawarihnya, tangannya, matanya, telinganya, kakinya lurus, maka hati tidak akan bisa lurus. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini bisa mengamalkan agama, ikut jalannya para nabi, para rasul, caranya harus istiqomah iman. Istiqomah iman tidak akan bisa tanpa istiqomah amal. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita latih istiqomah. Yang pertama kali istiqomah dakwah. Istiqomah menyampaikan agama. Target kita menyampaikan agama itu seperti para nabi, para rasul, siang dan malam menyampaikan agama. Nabi SAW dikatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi ini diantara tugasnya da'iyan ila Allah, diantara tugasnya adalah mendakwahkan agama, mengajak manusia kepada Allah. Jadi Nabi yang dakwah, kalau Allah tidak dakwah. Tidak ada Allah dakwah, itu enggak ada. Yang dakwah itu manusia mendakwahi manusia untuk kembali kepada Allah. Nabi itu istiqomah dakwah. Maka kita juga berlatih seperti itu. Di antara caranya agar berlatih dakwah ini istiqomah, Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, gimana caranya? Ketemu siapa saja bicara kebesaran Allah. Kita ini sudah sering sekali ngobrol, di mana-mana ngobrol. Ketemu orang ngobrol, di warung ngobrol, ketemu istri kita juga ngobrol, di sawah juga ngobrol, ketemu HP nanti ngobrol lewat HP.
Tapi bagaimana kita rubah kebiasaan ngomong kita ini? Bagaimana dari ngomong perkara dunia berubah mengomongkan yang keagungan yang menciptakan dunia. Kalau kita ketemu anak kita, assalamualaikum, kita katakan, wahai anakku, bagaimana kita ini kalau pengen sukses kita harus amal agama, harus memperjuangkan agama, harus taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah. Ketemu istrinya begitu juga, ketemu di sawah begitu juga, semua kita usahakan omongnya kita rubah dengan omongan agama. Semuanya insyaallah hadirin. Kita rubah biar hisab kita enggak tambah banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang kalau iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik. Dan di antara ngomong yang baik itu apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Di antara ngomong yang baik itu mengajak manusia kepada Allah. Maka di mana saja, kapan saja kita mengajak manusia kepada Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Jadi dakwah itu tidak terbatas keluar 40 hari, tidak terbatas keluar 4 bulan, tidak terbatas keluar negeri jauh. Itu latihannya. Maka karena sekarang ini sedang kita diarahkan untuk di rumah saja, wah berarti nggak bisa dakwah dong kalau gitu. Enggak, di rumah kita bisa berdakwah kepada anak kita, di rumah bisa berdakwah kepada istri kita, dan itu orang yang paling penting kita dakwahi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka kita dakwah kepada anak kita, dakwah kepada istri kita, dakwah kepada tetangga kita, dakwah kepada siapa saja yang kita jumpai. Semuanya insyaallah hadirin. Ini yang pertama, istiqomah dakwah. Kemudian yang kedua kali, kita ini harus istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah, di antara ibadah yang terpenting yang harus kita jaga adalah sholat fardu. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka saking pentingnya sholat fardu ini, para ulama fikih mengatakan barang siapa yang punya qadhaan sholat fardu, alias sholat fardu yang belum dikerjakan, dulu sempat ditinggalkan dengan sengaja, maka haram baginya untuk sholat sunnah. Haram baginya untuk sholat sunnah. Maka kita ini kerjakan dulu fardu, kita sempurnakan. Sholat berjamaah kita sempurnakan. Kita latihan menyempurnakan ibadah kita. Kita lengkapi sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awwabin, witir, tahajud, kita lengkapi. Tahajud ini sangat penting hadirin yang mulia. Dulu dai-dai zaman dahulu selalu tahajud. Ulama-ulama zaman dulu juga selalu tahajud. Tapi orang itu akan mudah tahajud kalau orang itu kuat. Kalau maghrib sudah ngantuk, bagaimana malam bisa bangun? Kalau habis maghrib ini sudah ngantuk, malam itu kalau wahasa sangat susah orang untuk bangun. Suatu ketika ada seorang datang kepada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu untuk belajar ilmu hadis. Maka oleh Imam Ahmad disiapkan wadah air untuk wudu. Ketika besok paginya beliau lihat airnya tidak berkurang, maka beliau panggil muridnya tadi, wahai muridku, kenapa airnya tidak berkurang? Tadi malam apakah kamu tidak tahajud? Oh Syekh, tadi malam saya ini ketiduran. Maka beliau mengatakan, oh kalau gitu kamu silahkan istirahat di rumah dulu. Tidak pantas orang yang mencari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malamnya kok tidak tahajud. Tidak pantas orang yang mencari ilmunya Nabi malamnya tidak tahajud, tidak pantas. Begitu juga Maulana Said Ahmad Khan, beliau mengatakan seorang dai tidak boleh tidak tahajud. Seorang dai harus tahajud untuk menguatkan ibadahnya. Wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai derajat yang tertinggi, maqam syafaat yang mensyafaati semua umat. Di antara syaratnya beliau harus tahajud dulu. Maka kita sebagai penerus beliau yang berusaha untuk memikirkan umat tidak boleh ketinggalan tahajud mulai malam ini. Semuanya insyaallah hadirin. Dalam kisah yang terkenal sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, apa amalannya? Amalannya tidak pernah ketinggalan tahajud mulai akil balik. Tidak pernah ketinggalan tahajud. Nah ini sudah terlanjur 80 tahun nih, bagaimana ini? Jenggotnya sudah putih semua, rambutnya sudah putih semua, sudah bersinar. Bagaimana caranya ini? Ya, yang dulu kita tobati dengan gimana caranya? Caranya malam ini kita tahajud semua. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istiqomah taklim. Taklim ini sangat penting. Kalau taklim masail sudah tidak kita ragukan lagi kepentingannya. Karena itu fardu. Perkara fardu itu tidak ada bandingannya dengan perkara sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Belajar agama itu fardu. Kemudian kita sempurnakan dengan taklim fadhail biar kita ini mendapatkan informasi-informasi dari baginda Nabi, dari para sahabat, dari para ulama. Karena apa hadirin yang mulia? Karena orang itu berpikir sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Kalau informasinya akhirat, maka fikirnya akhirat. Informasinya dunia, fikirnya dunia. Gak dapat informasi, gak mikir apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, kita ini perlu kita update informasi dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab taklim itu. Apa arahan Nabi mengenai sholat, apa arahan Nabi mengenai wudu, apa pahala orang itu berjuang, apa pahala orang itu wudu sempurna, apa pahala orang itu duduk di majelis taklim, apa pahala orang itu infak kepada keluarganya, apa pahala orang itu berzikir. Akhirnya kita ini semangat untuk mengamalkan agama. Tapi kalau informasi hari-hari kita ini hanya update status WhatsApp, Instagram dan lain-lain, bubrah semua agama kita nanti jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyid Abul Hasan rahimahullah beliau mengatakan orang itu susah menjadi orang takwa kalau tidak meninggalkan HP dan teman-temannya. Ini yang mengatakan Maulana Ilham, bukan saya. Jadi orang itu susah jadi orang takwa kalau orang itu masih menggunakan perkara-perkara seperti itu. Karena orang itu untuk bisa takwa perlu tawajuh kepada Allah. Lah sedangkan perkara-perkara itu akan melalaikan kita kepada Allah. Jadi bertentangan. Seperti api dengan air. Api akan ada kalau tidak ada air, air akan ada kalau tidak ada api. Tidak bisa bersamaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun belum bisa meninggalkan perkara-perkara seperti itu, kita kurangi betul. Hanya untuk perkara yang penting-penting saja. Yang tidak penting jangan kita gunakan lagi. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, Maulana Ilyas rahimahullah beliau mengajak orang untuk berdakwah keluar di jalan Allah. Ini bukan semata-mata hanya untuk dakwah saja, tapi untuk tarbiyah. Biar kita ini latihan melonggarkan waktu kita
meluangkan waktu kita khusus hanya untuk mengamalkan agama. Nah, setan ini pintar ketika orang ini sudah banyak keluar jannah Allah, maka dia pikir bagaimana orang itu kelihatannya keluar tapi hatinya di rumah. Akhirnya didatangkanlah HP. Ketika mau istirahat ketemu istrinya dulu, bangun tidur video call sama anaknya, nanti kalau setelah taklim video call sama kolega kerjanya. Akhirnya kelihatannya keluar di mana-mana, tapi apa saja kejadian di rumah tahu. Genteng bocor tahu, kucingnya mati tahu, selokan mampet tahu. Akhirnya pulang kurut, tidak ada perkembangan apa-apa dalam hatinya, tidak ada perkembangan rohaninya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun kita belum bisa meninggalkan, bagaimana kita kurangi? Semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istiqomah akhlak. Bagaimana kita ini punya akhlak yang baik. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia ini, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga kita ini sebagai para dai, sebagai umatnya Nabi, sebagai penerusnya Nabi, harus menjaga akhlak kita. Semuanya insyaallah hadirin. Menjaga akhlak kita. Apa itu tertibnya akhlak? Tertibnya dai itu apa? Tertibnya seorang dai sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, ini tertibnya enggak bisa dirubah ya. Bukan tertibnya manusia, tertib langsung dari Al-Qur'an. Tertibnya seorang dai adalah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ini tertibnya seorang dai yang harus dimiliki oleh masing-masing kita. Yang pertama, lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, dengan sebab kasih sayang Allah, dengan sebab rahmat Allah kepada kamu, engkau bisa lembut kepada sahabat-sahabatmu. Kalau seandainya engkau ini orang yang keras hatinya, lam faddu min haulik, maka orang akan lari dari kamu semua. Orang akan lari dari kamu semua." Padahal Nabi ini semulia-mulianya manusia, setampan-tampannya manusia. Keringatnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Darahnya pun wangi. Kotorannya pun bukan kotoran, wangi. Rambutnya wangi, semua yang terbaik. Tapi dinasihati oleh Allah, kalau kamu itu keras, kalau kamu itu kaku, keras hati, orangnya wong angel, istilahnya orang Jawa, wong angel, maka nanti para sahabatmu akan lari dari kamu semua. Nah, kalau Nabi aja diberi nasihat seperti itu, bagaimana dengan kita ini? Wangi juga tidak, tampan jauh dari kata tampan, pinter jauh dari kata pinter, putih jauh dari kata putih. Orang seperti kita kok nggak berakhlak, nggak lembut, sudah habis semua teman kita. Maka kalau kita ini dakwah kok temannya tambah lama tambah berkurang, jangan malah marah. Kampung ini semuanya ini udah nggak dapat hidayah, ahli neraka semua ini. Bukan seperti itu. Jangan-jangan kitanya lah yang jadi orang buruk, kita orang yang nggak berakhlak sehingga orang lari dari kita. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang manusia lari darinya gara-gara buruknya akhlaknya.
Jadi kalau kita ini orangnya kaku, kemudian kita orang lari semua dari kita, ini kita akan jadi seburuk-buruknya orang pada hari kiamat. Maka jangan merasa gitu, saya ini jos, bukan jos, gak punya akhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Buhaini mengatakan dalam syarahnya hadis ini, beliau mengatakan lisanuhu lammaz. Lisannya itu enggak pernah berhenti untuk mencaci orang. Ainuhu hammaz. Matanya selalu melihat orang dengan gaya merendahkan. Ini orang yang akhlaknya enggak baik. Suhbatuhu dharrun, mujalasatuhu syarrun. Kalau ketemu pasti orang itu dapat susah. Bahkan ada siapa saja pasti dicaci. Maka orang yang seperti ini, yang tidak punya akhlak seperti ini, adalah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Maka kita jaga, kita harus lembut, harus lembut kepada siapa saja. Saya ini orang Batak kok Pak, maka harus keras. Saya ini orang Sulawesi, harus keras. Oh, nggak bisa. Semua umat Nabi harus lembut. Yang nggak lembut dipertanyakan umat Nabi atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Yang kedua, harus selalu memaafkan. Harus selalu memaafkan. Dalam kitab Al-Budur Safirah fi Ahwalil Akhirah karangan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau meriwayatkan pada hari kiamat nanti akan ada pengumuman, siapa orang yang selalu memaafkan kepada sesama, silahkan berdiri sedikit, silahkan masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Maka tidak boleh dendam kepada umat Islam, tidak boleh hikat kepada umat Islam. Selalu kita ini memaafkan, bersatu, memaafkan terus. Afuka amman zalamak, i'ta'uka man haramak, wa biwaslika man qata'ak. Ada orang yang menzalimi, kita maafkan. Ada orang yang memutus silaturahim dengan kita sambung. Ada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, kita beri kepada dia. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Selalu doa untuk umat Islam. Amalannya para nabi, amalannya para wali itu selalu mendoakan, minta ampun untuk umat Islam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan orang yang sering doa seperti ini tanda-tanda wali abdal. Tanda-tanda wali abdal. Tapi kemudian jangan langsung merasa, oh saya doa seperti itu berarti saya wali abdal dong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam itu wali semua. Tapi ada wali nomor 1 juta, ada wali nomor 1 miliar, ada wali nomor 1, ya beda-beda. Tergantung penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama lembut. Amalan yang kedua memaafkan. Amalan yang ketiga mendoakan ampun. Amalan yang keempat wasyawirhum fil amr, selalu bermusyawarah. Selalu bermusyawarah dengan sesama umat Islam, selalu bermusyawarah. Dan kalau bermusyawarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Muslim, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ahada aisarahuma ma lam yakun itsma. Baginda Nabi kalau diberi pilihan, ada pilihan yang mudah, ada pilihan yang susah, pasti milih yang mudah selagi bukan perkara dosa. Nanti kalau takazahnya ini terlalu mudah, agama nggak jalan nanti. Oh, jangan ngomong seperti itu. Yang menjalankan agama ini bukan kita, yang menjalankan agama adalah Allah. Kalau kita ini bikin takazah yang susah-susah terus,
yang rumit-rumit terus, akhirnya nggak ada orang yang mau musyawarah dengan kita. Wah, angel kuwi ngomongnya. Wes mulai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim babul imarah dikatakan, "Man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fashkuk bihi," atau kama jaa fil hadis. Kalau ada seseorang yang mengurus umatku, urusan apapun, kok kemudian disusah-susahkan, fashkuk bihi, ya Allah susahkanlah hidupnya. Yang doa Nabi ini bukan kita. Maka kadang-kadang kita ini perlu melihat, kok hidup saya ini susah terus, musibah terus. Maka perlu merenung, jangan-jangan kebanyakan nyusahkan saudara muslimnya. Maka kita ini mudah saja, selagi tidak dosa, selagi masih halal, pilih jalan yang terbaik. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, seorang dai harus selalu merukun-rukunkan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jangan kalian nih pecah belah, jangan kalian nih bertengkar, jangan kalian nih khilafiyat. Kalau kalian nih khilaf, nanti kekuatan umat itu akan hilang. Umat itu akan hilang kekuatannya ketika umat ini sudah tidak bersatu. Maka ada seorang ahli hikmah yang punya anak banyak. Waktu itu dikumpulkan anak-anaknya. Ya, ketika anaknya kumpul, ketika orang tua ini sudah hampir wafat, beliau kumpulkan, mengambil beberapa ranting kayu. Ranting kayunya diikat jadi satu. Maka beliau katakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ini coba patahkan ranting kayu ini." Semua usaha matahkan, nggak bisa. Setelah itu beliau lepas ikatannya, rantingnya tinggal satu kecil-kecil. Coba kamu patahkan, langsung bisa matahkan. Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Inilah wahai anakku permisalannya. Kalau kalian jadi satu, maka musuh tidak akan bisa mematahkan kalian, tidak akan bisa menghancurkan kalian. Tapi kalau kalian sudah pecah belah, maka musuh akan dengan mudah menghancurkan kalian." Maka penyakitnya umat Islam ini satu saja, pecah belah. Maka kita usaha menyatukan, doa kepada Allah biar lisan kita ini jadi penyatu umat. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan menggunjing orang. Karena menggunjing orang itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan pertikaian. Kita tinggalkan namimah, mengadu domba. Selain mengadu domba ini dosanya besar, juga akan menimbulkan pertikaian. Dikatakan dalam satu hadis, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka ngadu domba tidak akan bisa masuk surga. Maka kita tinggalkan, kita harus bersatu. Al mu'minu kal jasadil wahid. Orang iman ini seperti jasad yang satu. Orang iman ini seperti jasad yang satu. Idastaka udwun minha tada'a sa'iral jasadi bisyahr wal alam atau kama jaa fil hadis. Orang iman itu seperti jasad yang satu. Kalau ada satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit juga. Kayak jari ujung sakit, maka nanti kadang-kadang malam nggak bisa tidur karena nyeri di jari itu. Mikirin jari yang sakit padahal kecil saja. Maka kalau kita ini betul-betul pikir umat, maka ada umat sakit, kita ikut terasa sakitnya juga. Ada umat sedih, kita ikut merasa sedih juga. Ada umat gak mengamalkan agama, kita merasa susah juga. Itu baru sayang yang sebenar-benarnya. Yang mana inilah sayang yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sayangnya orang-orang yang akhirnya disayangi oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wali beliau mengatakan, hati saya ini kalau sudah mulai ingat keadaan umat, maka rasanya seluruh badan tuh kayak diiris-iris saking sedihnya melihat keadaan umat sekarang ini. Maka jadi walinya Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah, pengen jadi orang yang dekat kepada Allah,
kita jadikan diri kita, lisan kita sebagai pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Cuman insyaallah hadirin, di mana-mana terjadinya kemunduran dalam perjuangan di mahalah, kemunduran dalam di halakoh, kemunduran di markas, sebabnya satu saja, ketika sudah tidak satu hati. Ketika sudah tidak satu hati, semua langsung hancur, semua langsung merosot. Perjuangan Uhud itu aslinya menang, tapi ketika sudah tidak satu hati, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah, akhirnya terjadi kekalahan. Maka kita ini harus satu hati semua, bersatu semua, ngamalkan agama sampai mati. Semuanya insyaallah hadirin. Itu cita-cita kita. Pokoknya ada saudara kita menyakiti kita, kita maafkan, tapi jangan balik menyakiti. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, man adza musliman faka'annama hadamal bait atau kama jaa fil hadis. Barang siapa menyakiti saudara Islamnya, maka seakan-akan dia menghancurkan Ka'bah. Maka kita jaga betul persatuan umat nih, persatuan di keluarga kita, persatuan di mahalah kita, persatuan di halakoh kita, persatuan di markas kita, persatuan di negara ini. Semua umat Islam bersatu, gotong royong untuk mengamalkan agama, karena umat Islam itu sudah saudara semua, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Semuanya insyaallah hadirin. Maka kurang lebih seperti itu. Sekarang taskil niat, insyaallah taskil niat 4 bulan 40 hari dan itu terusnya. Okay. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini kita belum bisa keluar di jalan Allah dengan metode yang seperti biasa, maka kita niat dulu. Karena niatnya seorang iman itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Baru niat saja kita ini sudah dapat pahala. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang pengen baik, belum bisa mengamalkan, sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Jadi kita ini walaupun masih di rumah, kita niat terus. Maka kalau nanti kita niat pengen keluar 4 bulan, negeri jauh, keluar IBB, kalaupun belum tersampaikan sampai ke tempat itu, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhir akan menghitung kita termasuk orang-orang yang sudah keluar di tempat-tempat itu. Maka seorang ulama mengatakan, orang iman itu kenapa bisa masuk surga kok selama-lamanya? Padahal amalannya cuma 60 tahun. Amalannya cuma 60 tahun, berarti kalau seharusnya masuk surganya 60 tahun, habis itu keluar lagi. Maka beliau mengatakan, orang iman itu bisa masuk surga dalam waktu yang selama-lamanya. Kenapa? Karena orang iman itu ketika di dunia, dia niat amal untuk selama-lamanya. Karena niatnya untuk selama-lamanya, maka Allah balas dia dengan surga yang selama-lamanya. Padahal amalnya cuma 60 tahun, tapi karena niatnya selama-lamanya, akhirnya dapat pahala yang selama-lamanya. Maka bagaimana kita niatkan dulu. Semuanya insyaallah hadirin. Oke, monggo insyaallah. Mari Pak. Mari, keluarnya bukan niat, sekarang. Silakan ke depan, monggo. Yang niat silakan berdiri ke depan insyaallah. TB 4 bulan 40 hari. Masturah berapa hari saja, silakan. Kurang lebih seperti itu. Sempurnanya majlis itu para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum. Antum muradi wa antum qasdi laisa